Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Herdianti Indah Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial bagi para pemegang kekuasaan sebuah perusahaan yang mewujudkannya dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Program CSR adalah sebuah komitmen yang menjadi kebutuhan perusahaan, di mana jika perusahaan tersebut mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, maka perusahaan tersebut akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Maka dari itu, penerapan program CSR itu harus didasari oleh 4 motif. Yang pertama itu kewajiban moral, yang kedua itu keberlanjutan, yang ketiga izin operasi, yang keempat reputasi. Di mana kewajiban moral adalah sebuah usaha untuk mendapatkan keberhasilan secara komersial, tetapi tetap menghormati sebuah etika. Yang kedua, keberlanjutan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Izin operasi adalah untuk meningkatkan citra perusahaan dengan mendapatkan persetujuan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Untuk reputasi adalah untuk menaikkan brand dan reputasi perusahaan di mata investor dan masyarakat. Adapun manfaat CSR bagi masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan fasilitas umum, dan adanya pembangunan fasilitas atau desa yang bersifat sosial yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Sedangkan manfaat CSR untuk perusahaan adalah untuk meningkatkan citra perusahaan, memperkuat brand perusahaan tersebut di mata masyarakat, membedakan perusahaan dengan para pesaingnya. Yang keempat, untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang kelima, memberikan inovasi bagi perusahaan. Keberhasilan CSR itu sangat ditentukan oleh para stakeholder, diantaranya masyarakat, karyawan, konsumen, pengecer, investor, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Konsep CSR itu ada triple bottom line atau 3P. 3P itu terdiri dari profit, planet, dan people. Di mana profit artinya yaitu orientasi yang harus dikejar oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan agar perusahaan tersebut dapat terus berlanjut, beroperasi, dan berkembang. Untuk planet yaitu bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan hidup. Dan untuk people, itu perusahaan harus memiliki kepedulian kepada kesejahteraan manusia. Penerapan CSR merupakan salah satu implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG. Implementasi mengacu kepada keputusan, proses, praktis, dan aktivitas keseharian yang menjamin bahwa perusahaan memenuhi semangat dan menjalankan rencana tertulis yang telah disusun. Prinsip CSR menurut Crowther David itu ada 3, yaitu sustainability, accountability, dan transparency. Untuk sustainability yaitu aktivitas perusahaan yang tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Untuk accountability adalah upaya perusahaan terbuka yang bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dibuat. Untuk transparansi adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Pelaporan CSR berupa laporan berkesinambungan yang diartikan dilaporkan secara terus-menerus. Laporan kegiatan CSR dapat berpacu kepada Global Reporting Initiative atau GRI, yang di dalam laporan tersebut tidak hanya menginformasikan proses pelaksanaan CSR, namun juga memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang profil dan strategi perusahaan dan juga pendekatan manajemen yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Dengan GRI, perusahaan dapat membuat laporan secara lengkap dan terperinci mengenai kegiatan CSR perusahaan tersebut sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat mengenali perusahaan tersebut. Contoh perusahaan yang menjalankan proses program CSR yaitu PT Telkom Indonesia. Program CSR yang dijalankan oleh PT Telkom Indonesia adalah Indonesia Digital Learning atau IDL, yang mendorong perubahan paradigma untuk guru-guru di tanah air. Program ini telah berhasil meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas guru melalui pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi,
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.